Hari ini kita coba membahas terkait dengan perkembangan politik di Nusantara sehubungan dengan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024 ini. Kita melihat bagaimana pemerintahan Jokowi ingin memonopoli segala kekuatan politik yang ada di Republik ini dan ingin menciptakan eh, politik melawan kotak kosong, ya, seperti misalnya yang terjadi di Jakarta di mana RK dan Siswono ini memborong seluruh partai politik. Ada 12 partai politik parlemen yang sudah diborong. Ini tujuannya bagaimana memuluskan langkah Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta, ya. Tetapi kemudian rencana ini buyar setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan syarat ambang batas untuk calon kepala daerah yang disyaratkan secara bervariasi. Contohnya di DKI atau di Jakarta, syarat pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu cukup dengan perolehan kursi atau perolehan suara dari DPT, 7% dari DPT yang terdaftar pada saat itu. Itu artinya PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai lain seperti Partai Buruh, Partai Gelora, dan Hanura bisa lolos untuk mengusung satu pasangan calon. Dan terhadap itu juga rejim ingin mencoba bagaimana mengkebiri atau mematahkan putusan Mahkamah Konstitusi itu lewat revisi Undang-Undang Pilkada. Sepertinya revisi Undang-Undang Pilkada itu ada intervensi, ya, karena tidak akan mungkin bisa sekilat itu hanya 7 jam bisa memutuskan suatu undang-undang, ya, karena tidak pernah dalam sejarah perpolitikan dan sejarah pembahasan RU rencana undang-undang di negara kita ini hanya dengan waktu yang sangat singkat itu. Nah, hari ini konstelasi politik di daerah Jakarta menjadi berubah, ya. Dilansir dari Detik News, PDI umumkan duit Anies Rano Karno maju Pilgub Jakarta, ya. Coba kita bacakan. Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bakal calon kepala daerah tahap ketiga siang ini. Salah satunya yang akan diumumkan ialah Anies Baswedan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Kabar ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Dia menyebut Anies Rano Karno akan diumumkan hari ini. Hari ini akan diumumkan, kata Said saat dikonfirmasi Senin 26/8/2024. Saya menjawab pertanyaan apakah Anies Rano akan diusung oleh PDI di Jakarta, ya. Ini dari detik.com. Kita juga buka dari CNN. Di CNN juga menerangkan hal yang sama. PDI dikabarkan akan memasangkan Anies Baswedan Rano Karno untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Anies dikabarkan akan menerima surat rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri hari ini 26/08, ya. PDI biasanya mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta berkat putusan MK nomor 60 2024. Selain mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, putusan ini juga memungkinkan mantan gubernur yang bisa dicalonkan jadi wakil gubernur daerah lain. Oh, gitu, ya. Hal itu membuat Rano Karno yang pernah jadi wagub dan gubernur di Banten bisa dicalonkan menjadi wakil gubernur di Jakarta. Pada Sabtu 24, Anies sempat berkunjung ke kantor PDI Perjuangan Jakarta, ke kantor DPD maksudnya, ya. Di momen itu Anies sudah menyinggung potensi maju lagi di Pilkada Jakarta dengan dukungan PDI Perjuangan. Ya, itu dari CNN, ini juga dari Sindo. Dari Sindo juga melansir hal yang sama tentang pencalonan.
juga ada dari Liputan 6 ya. Liputan 6 ini lebih ekstrim lagi nih ya. PAN beri sinyal PKS berubah haluan di Pilkada Jakarta, Kim Plus goyah. Artinya ada kemungkinan Kim Plus bentukan rejim ini akan mengalami turbulensi atau tsunami politik ya. Dan memang kalau itu selalu dikondisikan dan diciptakan bagaimana melawan kotak kosong, itu namanya rakus kekuasaan. Artinya demokrasi sengaja dikebiri, demokrasi sengaja dibungkam. Ini untuk keberlanjutan rejim Jokowi, karena Jokowi ini tidak mau dia lepas dari jabatan itu. Dia ingin selalu berkuasa dari tahun ke tahun, ya. Setelah gagal rencananya ya, yang akan mengambil 3 periode, dan juga gagal karena digagalkan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena memang Ibu Megawati Soekarno Putri ini adalah politisi yang sangat demokratis, yang menjunjung tinggi konstitusi. Dia tidak akan pernah berpikir hanya kepentingan individu dan kelompoknya di PDI Perjuangan, tetapi bagaimana kelangsungan demokrasi ini dipertahankan menjadi satu role model atau bentuk negara yang sudah dideklarasikan menjadi demokrasi ya. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bagaimana mengkebiri demokrasi itu untuk kepentingan sesaat dari salah satu oknum ya. Nah, bahwa sebelumnya Anies Baswedan telah berkunjung ke kantor DPD DKI PDI Perjuangan ya. Anies Baswedan menanti restu Megawati untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Apakah wajib jadi kader? Ya, karena memang tradisi yang selalu berlangsung di internal PDI Perjuangan ini adalah organisasi kader. Ya, artinya PDI Perjuangan selalu mengutamakan kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu setiap orang yang ingin diusung melalui partai PDI Perjuangan ini adalah kader ya. Maka oleh karena itu, demi keutuhan atau demi Jakarta yang lebih baik ke depan, kita juga berharap Anies Baswedan ini bersedia menjadi kader PDI Perjuangan ya. Walaupun ya kita lihat misalnya di Pilkada 2017 Anies Baswedan bertanding dengan Ahok ya, itulah politik karena politik kita itu kan tidak ada teman yang abadi dan juga tidak ada musuh yang abadi. Ya, lanjut kita bacakan dilansir dari dari BBC News ya, BBC News. Anies Baswedan masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Partai berlogo kepala banteng itu rencananya akan mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di sejumlah daerah pada hari Senin, maksudnya hari ini ya. PDI Perjuangan akan mengumumkan siapa bakal calon kepala daerah dan wakilnya di sejumlah provinsi yang akan diusung di Pilkada 2024. Hal ini diungkapkan dalam akun resmi Instagram partai berlogo kepala banteng itu. Rencananya akan diumumkan sekitar jam 13 atau jam 1 di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Salah satu nama bakal calon kandidat gubernur Jakarta yang mulai disebut-sebut adalah Anies Baswedan serta Basuki Cahayapurnama. Adapun untuk posisi wakil gubernur adalah Rano Karno. Ya, saya yakin dan percaya Ibu Megawati ini adalah seorang negarawan yang memang betul-betul bijaksana ya. Dia piawai dalam membaca konstelasi politik. Itu artinya kalau dipaksakan Ahok barangkali mungkin akan susah melawan Ridwan Kamil, maka Anies Baswedan ini akan dipasangkan bagaimana bisa mengalahkan RK ya.
Terus terang memang target rejim ini bagaimana mereka semua menguasai kepala daerah atau memenangkan seluruh pilkada di Indonesia saat ini. Untuk apa? Untuk kelanjutan kekuasaan atau keberlanjutan kekuasaan dari rejim Jokowi. Karena memang Jokowi ini sudah ya terlalu keenakan mungkin berkuasa, dia susah meninggalkan kekuasaan itu ya. Dan di dalam dinamika politik itu sesuatu yang lumrah terjadi, lawan menjadi kawan, kawan menjadi lawan. Karena memang ada katakanlah anekdot ya, musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Kenapa demikian? Karena musuh Jokowi ini kan Anies Baswedan, musuhnya Prabowo kan Anies Baswedan. Artinya musuh dari musuhnya Jokowi itu akan menjadi sahabatnya PDI Perjuangan ya. Itulah teori-teori politik yang selalu lazim ya terjadi di sistem perpolitikan kita. Ya kalau saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya terus terang akan senantiasa mendukung apapun yang diputuskan oleh partai, dan kita akan tetap melakukan apa yang terbaik untuk partai. Ya, terus terang ada banyak hal yang bisa kita lakukan dari daerah walaupun kita tidak langsung berada di Jakarta. Ya, melalui propaganda atau video-video memberikan dukungan. Itu bisa kita lakukan sepanjang kita menginginkan adanya perubahan demi keutuhan NKRI. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, saya tidak dalam rangka memuji Ibu Megawati, satu-satunya yang negarawan yang selalu memikirkan keutuhan demokrasi ya hari ini adalah Megawati Soekarno Putri. Yang lain itu hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala sudah memberikan testimoni dan pernyataan yang menerangkan bahwa Ibu Megawati ini adalah seorang yang negarawan yang memang pro demokrasi. Kenapa demikian? Pada Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Ibu Megawati ini menggunakan cara-cara sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi hari ini. Melibatkan struktur negara, melibatkan Polri, melibatkan TNI, dan melibatkan seluruh struktur instrumen negara. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ibu Megawati di tahun 2024. Itu sebagai bukti nyata bahwa Ibu Megawati itu adalah seorang politisi yang betul-betul menjunjung tinggi demokrasi, seorang negarawan sejati. Yang mudah-mudahan ke depan ada banyak kader-kader lagi yang selalu mengedepankan demokrasi dan mengesampingkan kepentingan individu dan kepentingan kelompoknya seperti yang dilakukan oleh Ibu Megawati ya. Itu mungkin pembahasan pada siang hari ini dari Pelalawan Riau untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih.